Raja Neraka pun bertarung menggunakan metode yang bisa menguntungkannya, yaitu sesaat setelah menebas dan memukul, Raja Neraka melemparkan pedangnya, lalu memukul, menendang, menangkap pedangnya lagi, dan menebas para mayat hidup. Dengan dikombinasikan menggunakan jurus api neraka pembakaran terbalik, Raja Neraka mengendalikan pedangnya seperti menggunakan telekinesis. Kombinasi serangan Raja Neraka itu pun dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang hingga membuat para mayat hidup yang berani melawannya satu persatu menjadi pindah alam. Yuk sahabat Sektor 7, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita kembalinya sang Raja Neraka. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview dari episode sebelumnya diceritakan bahwa Jiwo bertemu dengan bawahan Baekwo dan menanyakan di manakah Raja Neraka saat ini, karena ada hal yang harus disampaikan kepadanya. Jiwo pun memberitahu bahwa saat ini Raja Neraka sedang bertarung melawan para mayat hidup. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh salah seorang putra Kaisar Langit yang ingin menyerang Ohso. Putra Kaisar Langit itu pun tersenyum dan melakukan sesuatu kepada Ohso. Tiba-tiba di bawah kaki Ohso muncul sesuatu yang keluar dari dalam tanah dengan tujuan untuk menyerangnya. Akan tetapi, Jiwo dengan cekatan melompat ke arah Ohso dengan tujuan untuk menyelamatkannya. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah Jiwo menyelamatkan Ohso, Putra Kaisar Langit itu pun bingung karena mendengar suara yang bukan berasal dari suara tusukan. Lalu setelah kepulan debu yang menutupi Ohso dan Jiwo pun menghilang, terlihat bahwa Ohso mengaktifkan barir yang melindungi mereka berdua. Lalu Ohso pun bertanya kepada Jiwo apakah dirinya baik-baik saja. Jiwo pun mengkonfirmasi jika dia baik-baik saja, dan balik bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Apakah Ohso mempunyai pakaian jenazah? Menanggapi pertanyaan dari Jiwo tersebut, Ohso pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia dilarang untuk tidak mengungkapkan identitasnya oleh Baekwo. Sebenarnya, dia seperti Baekwo yang bekerja untuk asosiasi pengurus pemakaman dan juga termasuk ke dalam salah satu anggota 12 cabang bumi, yaitu Shio Anjing. Setelah menjelaskan semua itu, barir yang dibuat oleh Ohso pun tiba-tiba lenyap dan membuatnya terduduk kesakitan. Jiwo pun khawatir dengan keadaan Ohso, lalu berniat untuk mendatanginya. Namun, tiba-tiba Nomang mencegahnya dan menyuruh Jiwo untuk mundur. Kemudian Nomang bertanya kepada Ohso dengan meminta maaf lalu mengatakan jika baru pertama kali dia melihatnya. Dan Nomang juga memperjelas kebenarannya jika Ohso memang benar-benar salah satu dari anggota 12 cabang bumi. Menanggapi hal itu, Ohso pun menanggapinya dengan berujar bahwa wajar saja jika Nomang tak mengenalnya, karena dia termasuk anggota 12 cabang bumi yang masuk setelah Raja Neraka pensiun. Namun saat Ohso menjelaskan kepada Nomang, tiba-tiba Putra Kaisar Langit pun melancarkan serangan ke arah Ohso. Lalu Ohso pun mengaktifkan barirnya lagi untuk mencegah serangan itu. Walaupun barirnya langsung lenyap saat terkena serangan itu, dan Jiwo lagi-lagi menyelamatkannya agar tak terkena serangan dari Putra Kaisar Langit. Lalu Jiwo pun menanyakan kepada Ohso apakah dirinya baik-baik saja. Menjawab pertanyaan Jiwo, Ohso pun berujar bahwa dia merasa malu kepada Jiwo dan Nomang. Melihat kejadian itu, Nomang pun mengatakan kepada Ohso, benarkah jika dirinya merupakan 12 cabang bumi?
karena dia muntah darah hanya dengan berusaha untuk menghentikan serangan itu. Kemudian Oso pun menjelaskan kepada Nomang jika saat ini anggota 12 cabang bumi tak ada bedanya dengan manusia biasa. Karena saat jatuh ke dunia manusia, semua kekuasaan Tuan Tolbo telah diambil kembali. Bahkan para 12 cabang bumi tak bisa menggunakan pakaian jenazah sesuai dengan fungsinya. Nomang pun terkejut mendengar penjelasan dari Oso. Lalu Nomang menambahkan bahwa jika semua kekuasaannya diambil kembali, berarti Tolbo telah mencapakan 12 cabang bumi. Dan dengan kesal, Nomang juga berujar bahwa bisa-bisanya Tolbo melakukan hal gila dengan mencampakkan bawahannya. Lalu Nomang pun menanyakan, jika begitu pergi kemanakah kekuatan Oso saat ini? Kemudian di tempat Raja Neraka diperlihatkan bahwa dia mengatakan bahwa saat ini Raja Neraka merasakan kekuasaan Tolbo di dalam diri Niwo. Dan sambil memegang pedang dengan aura merah membaranya, Raja Neraka bertanya, apakah Tolbo telah mencampakkan ke-12 cabang bumi? Dan Raja Neraka juga tak habis pikir, untuk apa Tolbo melakukan semua itu? Setelah itu, Raja Neraka pun menyuruh Niwo untuk berlutut dan menyerah sekarang juga dengan mempertimbangkan hubungan lama mereka berdua selama ini. Raja Neraka akan memberikan Niwo hukuman yang sangat mengerikan, hingga berpikir jika lebih baik mati daripada menerima hukuman dari Raja Neraka. Namun Niwo pun kebingungan dan bertanya kepada Raja Neraka bahwa apakah itu cara Raja Neraka untuk membujuknya. Akan tetapi dengan amarah yang luar biasa, Raja Neraka tak berusaha untuk membujuknya, karena Niwo akan habis di tangan Raja Neraka. Maka dari itu, Raja Neraka menyuruh Niwo untuk segera membuka saja mulutnya dan berkata jujur. Kemudian Niwo pun tertawa karena mendengar ucapan dari Raja Neraka, dan dia berujar bahwa dia sudah menduga hal itu, karena mana mungkin Raja Neraka akan memberinya ampun. Lalu Niwo juga mengatakan jika saat ini dia sudah merasa yakin bahwa Raja Neraka memang harus mati di tempat ini. Saat mengatakan semua itu, Niwo pun mengaktifkan kekuatan pakaian jenazah raksasa hitam lagi, di mana sebelumnya tangan kiri Raja Neraka yang tak bisa bergerak karena kutukan. Saat ini mata kanan Raja Neraka pun yang diincar oleh Niwo. Lalu memerintahkan seluruh mayat hidup yang ada di sekitarnya untuk membunuh Raja Neraka. Mendengar perintah itu, para mayat hidup itu pun langsung mendekat untuk menyerang Raja Neraka. Sebelum Raja Neraka mulai bertarung, dia kaget karena tiba-tiba mata kanannya tak bisa digunakan, karena dia telah terkena kutukan dari pakaian jenazah Niwo. Namun seakan tak mempermasalahkannya, Raja Neraka pun mengayunkan pedangnya untuk menghabisi mayat hidup yang mendekatinya. Raja Neraka pun bertarung menggunakan metode yang bisa menguntungkannya, yaitu sesaat setelah menebas dan memukul, Raja Neraka melemparkan pedangnya, lalu memukul, menendang, menangkap pedangnya lagi, dan menebas para mayat hidup. Dengan dikombinasikan menggunakan jurus api neraka pembakaran terbalik, Raja Neraka mengendalikan pedangnya seperti menggunakan telekinesis. Kombinasi serangan Raja Neraka itu pun dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang hingga membuat para mayat hidup yang berani melawannya satu persatu menjadi pindah alam. Saat pedangnya bergerak cepat dan memperparah luka, Raja Neraka melayangkan api neraka kepada mereka. Cara itu sangat efektif karena tangan kiri dan mata kanan Raja Neraka saat ini tak bisa digunakan. Kebrutalan Raja Neraka saat membantai para mayat hidup pun menjadi begitu cepat. Hal itu dilakukan Raja Neraka secara terus-menerus sampai di tebasan terakhir, Raja Neraka berada tepat di depan Niwo. Kebrutalan Raja Neraka itu pun membuat Niwo syok.
kaget, dan bertanya-tanya karena dia bingung tak dapat berkata-kata apa lagi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita saksikan di video selanjutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.